Iya. kegiatan sama anak nih, anak juga kan sekarang sudah beranjak dewasa, udah remaja gitu kan. Gimana sih Mbak, kebersamaan kalian kan juga sering terlihat di media sosial. Iya, alhamdulillah sebenarnya Nia nggak anak-anak banget sih sekarang. Udah 20-an. Udah lulus kuliah gitu. Dan kebetulan juga sekarang kita semakin sering bareng, kan satu manajemen juga, satu label juga. Jadi memang Nia yang memilih untuk Nia mau jadi penyanyi seperti itu. Justru aku kan sempat vakum sebenarnya, sempat udah mau fokus ibu rumah tangga aja. Nah, dia memilih pas saat aku vakum, dia malah bilang, Nia pengen jadi penyanyi. Nah, pas kebetulan itu pas SMA mau lulus ya Kak. Akhirnya mamanya kan nggak bisa ngajarin, akhirnya pilih-pilih cari info. Ya udah akhirnya kuliah musik, ngambil major vokal gitu. Pas setelah lulus baru mulai kayak untuk jam terbang melatih belajar Nia mulai nyanyi. Dan alhamdulillah Nia juga satu label, satu manajemen di Positive Art gitu sama aku. Jadi kita sering bareng. Dan Nia ada grup ya, Aku ada single grup juga. Mawar namanya Tiga sama Pinkan Bunga dan aku nih ya. Nanti mereka perform juga. Jadi musiknya sih musik metal gitu ya kan. Tapi genrenya tetap metal, genre metal. dance. Tapi tetap girly, tetap dance. Kebetulan kan Nia senang dance K-pop gitu. Jadi aku yang bikin koreografinya, kita tulis lagunya juga, aku sama mama tulis lagunya yang Yang ghosting kita gabung nyiptain lagu itu Iya. juga. Mbak Ira kan bergerak sebagai seorang penyanyi kan, kita terus anak tiba-tiba pengen muncul sendiri gitu jadi penyanyi kan tanpa disuruh. Gimana sih Kania sendiri akhirnya pengen mau jadi penyanyi seperti mama? Sebenarnya kalau melihat mama dari dulu itu suka nyanyi di TV itu kayak aku udah mulai kelihatan hobinya gitu, jadi suka ikutan nyanyi terus kayak tampil di TV gitu. Senang nari-nari dari Senang. kecil dia ngedance. Iya, terus di foto-foto juga. Jadi pas udah cukup waktunya, udah selesai pendidikannya, aku langsung fokus dan ya jadinya aku semangat karena itu pilihan aku. Jadi memang sebenarnya awalnya kepengennya kan pas SMA tuh di IPA ya, maksudnya pengennya udah masuk ke dokteran atau apa, udah lebih ke pendidikan karena mama ngerasa kayak mama dulu nggak tinggi nih pendidikannya, kepengennya anak ya lebih dari mamahnya gitu. Ternyata pas sudah mulai lulus dia mau jadi penyanyi. Aku mikir lagi minimal masa depannya biar lebih tepat lah dibanding mamanya. Akhirnya cari-cari ternyata kuliah ada jurusannya, ada majornya vokal juga ya gitu. Maksudnya bisa juga nyanyi tapi tetap ada gelar gitu. Gelarnya sarjana seni ya. Jadi kayak ya udah deh cemplungin sekalian biar minimal dasar ilmunya gitu, ilmu musiknya ada, tinggal selebihnya tinggal belajar, ngembangin jam terbang seperti itu Tapi sih. nyangka nggak sih Mbak anak akhirnya muncul sendiri pengen mewarisi jadi seorang penyanyi juga? Sebenarnya dari kecil kelihatan, dari kecil dia tuh udah pengen tampil, tapi aku yang justru nahan. Maksudnya gini, kan aku tahu kemampuan secara fisik gitu kan. Dia tuh kadang-kadang tuh aku pernah syuting, dia semangat banget gitu, sampai joget-joget. Abis itu dia capek gitu, besoknya nggak masuk sekolah. Nah makanya aku agak nahan kayak Nia ini jiwa seninya kuat sekali dan dia suka. Makanya aku nggak mau dia terlalu terjunin dari awal. Takutnya dia nanti nggak fokus pelajarannya gitu. Tahan dulu sampai dia udah mulai besar, minimal dia sudah bisa bertanggung jawab dengan tugasnya apa, dia ngerti harus bagaimana, baru kita berani kasih beri kesempatan dia mau pilih apa gitu. Akhirnya pas dia udah ke SMA, udah mau kuliah, ya udah kamu memilih mana yang paling kamu suka, yang kamu seriusin. Jadi maksudnya segala sesuatu pasti ada konsekuensinya, harus komitmen. Katanya iya nih pengen musik karena dia suka. Ternyata pas kuliah kan sempet ternyata materinya pusing. Jadi lebih ke itu kan ya udah itu komitmen kamu, konsekuensinya seperti itu. Kalau mau sukses ya pasti ada tantangannya, jadi dia tetap bertanggung jawab dengan pilihannya seperti itu. Mbak Ira mungkin lama vakum, udah hampir 4 tahun, mungkin kegiatan di rumah semakin dekat sama anak, tumbuh kembangnya juga, apalagi sekarang kan udah dewasa gitu. Seperti apa sih di rumah, jadi ibu rumah tangga kah atau bisnis lain gitu? Iya, lebih fokusnya sih lebih ke ibu rumah tangga, yang maksudnya aku lebih ke seperti bayar kekurangan dulu gitu loh, seperti kayak balas dendam nih, dulu jarang di rumah gitu kok, kayaknya kepengen pas udah mulai
mulai usia pengen lebih banyak di rumah biar seperti apa ya, ingin menjalani aja gitu jadi ibu yang seutuhnya, ngurusin, nyiapin mereka sarapan pagi mau berangkat sekolah, nyuci piring, pokoknya nyuci baju, ngurusin kucing bahkan sekarang sampai semuanya aku urusin, sampai kotorannya sama yang buangin. Jadi kayak lebih merasa kayak nikmat, maksudnya bener-bener ya seperti inilah ibu rumah tangga gitu, dan nggak mudah gitu. Jadi memang ya salut ibu-ibu rumah tangga tuh kayak ternyata ya secapek itu gitu loh. Kayak gitu kan selama pas kerja kan dibantuin gitu kan, ternyata pas ngejalanin memang nggak mudah. Suka curhat-curhat juga, apalagi udah dewasa, mungkin suka curhat tentang pasangan kan. Iya, mama suka kepo, jadi mama nanya duluan. Udah Lebih mamanya suka nanya. Iya, mau nggak mau curhat karena ditanya. Mengawasi nggak sih Mbak? Lebih Perempuan percaya dewasa. sih, tapi lebih kayak ya harus tahu aja kemana aja, maksudnya dalam arti ya kami kan orang tua ya ada pertanggungjawaban nanti ke atas gitu loh, bahwa ini bagaimana mendidik anak, maksudnya nggak semudah itu kan, mereka ada keselnya pasti kan ditanya pergi sama siapa, kok detail banget ya, kata saya ya kalian itu titipan Allah, maksudnya kalian anak mama tapi bagaimanapun juga di atas sana nanti ada pertanyaan buat mama, tanggung jawabnya seperti apa ke anak. Jadi setelah itu mereka ngerti bahwa oh ya, jadi kalau pergi dia cari apa, kasih kabar, dia pergi sama A sama B ke sini gitu. Jadi ya ketika kita juga tahu, maksudnya gini loh, ya kita kan menjaga-jaga, kadang-kadang kan suka pergi dengan kendaraan umum, jadi kita bisa melihat jamnya, seandainya kayak di perjalanan prediksi kita kurang lebih berapa jam nih, kalau kira-kira belum selesai ada apakah, jadi dia alhamdulillah selalu kasih kabar. Ya lebih gitu sih biar nggak khawatir, ya percaya, lebih seperti itu sih. Tapi nemenin kalau Nia perform gitu Kak? Kalau lagi sempat kadang suka nemenin juga ya. Suka kasih masukan nggak sih kalau lagi tampil? Atau Nia pernah grogi nggak sih pertama kali tampil gitu di depan umum? Setiap mau tampil sih aku pasti ada groginya, cuma semakin kesini karena bertambah jam terbang jadi lebih santai lah. Nah, mama itu selalu ngasih evaluasi dan preparation gitu, kayak nanti kamu begini, gini, terus kalau udah, tadi kamu kurangnya ini, kamu lebihnya ini, kamu udah berkembang di yang sini, tapi kamu masih ada kurang yang di sini gitu. Karena aku bersyukur sih, karena mama juga penyanyi gitu, jadi aku bisa belajar dari orang terdekat gitu. Jadi udah siap ya ke dunia entertain kayak Amin. Oh yang Amin. pahit-pahitnya aku ceritain. Kak, jangan kamu lihat indahnya aja di belakang sana, di luar sana tuh tidak seindah yang dibayangkan gitu. Pahit-pahitnya dengan siap-siap kalau tiba-tiba banyak hujatan kayak gitu. Yeah. Justru ada tuh kadang-kadang komen 1, 2 aku kasih tahu sengaja, malah kayak ini baru 1 baru 2, siap-siap kalau sudah semakin tinggi, kalau ternyata ada hujatan lebih besar lagi kamu harus siap mental. Iya mah, kayak hal-hal seperti itu. Intinya kita berikan yang terbaik gitu kan. Tapi kadang-kadang kan suka ada kurangnya aja, manusia nggak ada yang sempurna gitu. Oke, terima kasih ya.